Oke teman-teman, pecinta pecinta kopi se-Indonesia, ini saya ngebuat konten lagi, pokoknya konten terus ya. Intinya kita mau mengedukasi sesuatu yang masih baru di Indonesia dan mudah-mudahan menjadi peluang buat kalian semua, buat teman-teman, karena epoxy resin atau dunia resin art gitu banyak banget gunanya buat kita semua untuk dikembangkan, untuk dijadikan mata pencarian baru gitu. Nah di resin art itu ya namanya art ya, seni resin gitu. Nah art itu sendiri itu tidak memiliki harga patokan, harga resmi gitu ya. Pemerintah juga nggak punya sih harga patokan resminya berapa itu resin art itu per meternya kan gitu kan. Atau karya seninya itu jualnya itu berapa gitu, nggak ada. Dan kita masih bebas untuk mengembangkan karya-karya seni. Dan negara-negara besar juga gitu. Negara besar itu mereka kebanyakan sebuah karya-karya yang pabrikasi diberikan unsur karya seni, sehingga produk mereka menjadi laku dan tidak punya harga patokan. Ya seperti halnya mobil, handphone segala macam itu semuanya sudah ada unsur-unsur seninya gitu. Kalau tidak ada unsur seninya nanti tidak bisa ngopi dengan Terni. Oke, ini medianya lebarnya 50, panjangnya 140 dan ini memakai triplek. Terus tripleknya itu dicat dulu warna putih ya, tujuannya supaya pori-porinya padat, terus di bagian pinggirnya ini sekiranya rapi gitu. Jadi walaupun media ini nanti disiram dengan epoksi, itu harus benar-benar rapi. Karena letak kerapian di satu pekerjaan itu ada pada dasarnya. Selain juga saya jelaskan, epoksi resin Durevol itu self leveling atau rata dengan sendirinya. Kita tidak perlu amplas lagi, poles lagi, clear lagi gitu. Tapi kalau mau dipoles lagi nggak masalah. Tapi pada dasarnya semua epoxy resin itu semuanya self leveling, rata dengan sendirinya. Kalau tidak mau rata dengan sendirinya berarti dia ada masalah dengan produk itu. Dan saya memakai produk Durevol yang sering saya pakai juga di video-video di channel Bukan Arsitek. Nanti teman-teman kalau mau membeli produk Durevol silahkan cek deskripsi video ini. Dan zaman sekarang jangan kayak orang susah aja kalau mau ngebeli sesuatu. Tinggal nonton video, kalian cari aja itu informasinya di deskripsi video itu. Sebelumnya saya sudah membuat video mengenai berapa bahan yang dibutuhkan, nanti silakan teman-teman cek, linknya itu ada di pojok kiri atas video ini. Ada link videonya mengenai cara menghitung kebutuhan resin epoxy. Nah kemudian ini saya tidak mengajari menghitung lagi, saya akan mengajari teknisnya. Teknis ini nanti teknis pouring sama teknis dekoratif, nanti saya memakai headgun, tapi sebagian saya tidak memakai headgun gitu, hanya pouring aja. Beberapa teknis juga udah saya jelaskan di channel ini, tapi untuk detail-detailnya kadang-kadang dilewatkan atau di skip sama penonton gitu. Padahal ini ilmu bro, bukan kaleng-kaleng ya. Oke, nanti kebutuhan total itu sekitar 1600 mili. Dan ini epoxy resin Durevol terdiri dua komponen, ini epoksinya dan ini hardinernya. Hardiner itu pengering dan ini epoxy resinnya gitu. Jadi kalau beli udah sepaket seperti ini. Nah, harganya itu sekitaran 340.000 per paket seperti ini dengan kuantiti 1,5 kg. Kemudian untuk mewarnainya itu namanya pigment ya. Nah ini pigment berbeda dengan paket ini. Jadi teman-teman kalau mau beli epoxy resin untuk dibuat dekoratif atau di pouring harus membeli pigmentnya juga. Dan Durevol juga punya pigment banyak banget varian warnanya. Nanti silahkan cek di deskripsi video ini atau nanti silahkan komunikasi dengan reseller. Nomornya sudah tak cantumkan juga di deskripsi video ini gitu ya. Oke, sedikit banyak agak paham, kalau nggak paham ya berarti kebangetan gitu. Saya akan menuangkan di gelas ukur. Oke, ini karena menjelaskan teknik-teknik dasar mengenai dirty pouring atau dekoratif ya, yang kita kenal di Indonesia. Sebenarnya satu di teknis pengaduan. Jadi teman-teman kalau misalkan nggak memakai alat mixer seperti ini, yang saya pakai ini harus pakai manual gitu. Yang penting rata ya, intinya tujuannya. Dan ngaduknya itu antara, kalau di manual itu sekitar 5-7 menitan gitu untuk ngaduknya. Nah nanti teknisnya itu gelasnya ini harus kita pindah supaya di bagian pinggirnya ini epoksinya bisa benar-benar merata di gelas yang baru gitu.
supaya hasilnya maksimal ya. Epoksi itu kalau ngaduknya nggak rata, dia tidak bisa homogen gitu. Jadi harus kita pindah supaya benar-benar rata. Nah, banyak kejadian teman-teman yang nggak rata ya, itu hasilnya keringnya itu nggak bisa maksimal gitu. Jadi keringnya itu nggak bisa keras maksimal. Oke, seperti ini. Jadi di pinggir gelas itu biasanya kan nggak rata ya, harus kita keruk. Nanti dia ketemunya di tengah gelas gitu. Nah, itu tujuannya sih sebenarnya. Jadi banyak juga yang katanya epoksi itu nggak bisa keras kalau ini karena ngaduknya nggak rata. Ini walaupun sepele ya, tapi buat pemula sangat penting loh. Nah, seperti ini kita udah pindah gelas ya, kita aduk lagi. Ini udah rata ya, rata banget pokoknya, dijamin roto gitu. Kita mau ngebuat warna. Ini ada 5 warna, jadi kita pisah-pisahkan dulu untuk warnanya. Ini warna hitam, ini pigmen warna hitam, produk Durevol. Oke, ini warnanya udah kasih warna masing-masing, terus tinggal diudek. Oke, udah diaduk. Terus yang ini, yang 3 ini dicampur-campur seperti biasa, tapi yang ini nanti pakai heat gun di bagian tengahnya. Oke ya, sip. Oke, saya tuang untuk di tengahnya dulu. Oke, ini tak jelaskan. Ini satu blok ini, satu media ini tekniknya 2 ya. Yang ini teknik pouring dan yang ini teknik dekoratif. Jadi ini diratakan seperti biasa. Epoxy resin itu kalau medianya kita basahin nanti dia merata sendiri ya. Kemudian ini yang putih ini untuk efeknya. Saya
pakai headgun untuk di efek yang bagian dekoratifnya ya. Oke, ini motifnya udah selesai. Ya, kalau membuat motif itu nggak lama-lama amat lah ya. Masih lama kalau kita ngobrol sama Darmi. Karena Darmi kalau kita ngobrol sama dia itu terasa sangat sebentar banget gitu. Walaupun 3 hari 3 malam itu rasanya cuma 2 menit. Kalau membuat motif ini justru ya lebih terasa anu banget gitu. Oke, ini mau tak torch. Torch itu fungsinya untuk menghilangkan bubble. Tapi ini saya jelaskan juga jauh sebelumnya bahwa setelah kita ngaduk itu pasti ada efek gelembung-gelembung udara kecil. Nah itu kalau nggak kita hilangkan nanti dia kasar ya, permukaannya itu nggak bisa halus, makanya harus kita torch. Nah resin epoksi itu tidak bisa kebakar coy kalau di torch, kecuali kalau udah kering bisa kebakar dia. Nah kalau yang mau kebakar itu resin polister, harus dibedakan. Makanya teman-teman banyak yang tanya, oh resin yang itu di video yang orang sana itu kebakar gitu. Nah karena saya memakai resin epoksi, beda resin. Oke, nah ini yang sebelah sini mau saya tambahkan alkohol IPA gitu. Alkohol IPA itu sebenarnya nggak wajib, hanya untuk menambah pecahan-pecahan natural gitu. Nah yang saya pakai ini alkohol IPA yang 99% dan nyarinya juga cukup gampang, harganya juga nggak mahal, sekitar 35.000 per liternya. Ya, ini fungsinya hanya untuk membentuk pecahan di bagian efek putihnya ini aja. Udah selesai untuk motifnya, terus kita menunggu sekitar 20 menit untuk gel temnya ya, untuk ngentelnya gitu. Nanti baru kita buka di lakbannya supaya bagian hashingnya ini ketutup dengan sempurna. Jangan lupa ngopi, saya juga mau ngopi dulu di tempatnya Darmi. Cekidot. Oke, lagu ini kok podo ya, ajek. Oke, oke nih. Ini udah 20 menit karena cuacanya agak lumayan anget, maka kita buka lakbannya biar lebar ke samping. Nah jadi ini berulang-ulang mengenai teknik epoxy resin, jadi teman-teman juga udah banyak yang bisa ya, kita sangat senang sekali ya teman-teman belajar di channel ini, karena harapan saya juga channel Bukan Arsitek itu membawa manfaat, bukan sebatas hiburan-hiburan tok gitu ya. Zaman sekarang kok hiburan-hiburan wae, beli beras susah tapi maunya banyak hiburan. Jangan coy, mending cari ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Oke, kita buka lakbannya.
Oke, setelah dibuka lakbannya udah melebar ke samping dan tadi udah ada tayangan cuplikannya setelah jadinya gitu. Nah, banyak juga yang nanyain untuk ngebersihin bagian bawah. Kalau sekitar 6 jam, bagian bawah itu masih bisa di karter. Dia seperti karet ya, di 6 jam. Tapi kalau di atas 12 jam dia keras. Satu-satunya jalan harus pakai mesin gerinda. Karena kalau udah 24 jam atau 12 jam itu udah keras banget, di karter nggak sanggup lagi. Tapi kalau 6 jam itu masih seperti karet gitu. Kalau kita karter itu masih bisa. Oke, pecinta resin art di Indonesia, mudah-mudahan channel Bukan Arsitek selalu membawa manfaat buat teman-teman semua, sehingga channel ini memotivasi buat teman-teman bahwa resin art ini sudah berkembang di Indonesia. Dulu saya sangat merasa sendirian ketika mengenalkan resin art di Indonesia gitu. Tapi sekarang sudah mulai banyak teman-teman yang mencoba, bahkan udah yang punya usaha, terus punya sampingan gitu, mengembangkan usaha resin art di Indonesia. Dan resin art ini tidak ada harga patokan. Yang namanya seni itu tidak ada harga patokan, bro. Sehingga kita bisa bebas menjual. Karena satu bahan kita berikan 10 orang itu akan menjadi warna yang berbeda-beda, konsep yang berbeda-beda, bahkan bercaan yang berbeda-beda gitu. Dan semua itu tergantung dari tangannya masing-masing. Tapi yang namanya karya seni tidak ada batasan untuk mencoba. Semua orang boleh mencoba gitu. Bahkan anak kecil, emak-emak, mbah-mbah, adik-adik, cewek-cewek cakep ya, itu semuanya boleh mencoba. Karena bahan ini juga udah banyak di Indonesia, dan Durevoll punya bahan yang bagus, dia self levelingnya bagus, kilatnya bagus gitu. Tadi udah dilihat tayangannya bahwa Durevoll juga nggak kaleng-kaleng. Oke, tunggu video selanjutnya di channel Bukan Arsitek. Mudah-mudahan channel Bukan Arsitek selalu memberikan motivasi, semangat, edukasi, dan ceramah-ceramah yang membosankan. Pokoknya intine ngono wae. Jangan lupa like, subscribe, terus komen. Silakan komen apa wae lah bro, terserah kowe lah ya. Bunyikan tombol lonceng. Oke, sebentar lagi saya juga harus terbang ke Afrika Tengah ngopi sama Darmi karena kopi Africano itu katanya sangat mantap. Tapi ya gak semantap kopinya Darmi coy. Oke, ciao.